Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita masuk ke bab 4, kebutuhan dan perencanaan sumber daya usaha. Sumber daya merupakan bagian dari kebutuhan usaha. Jadi, sebuah unit usaha dapat berjalan jika kebutuhan sumber dayanya dapat terpenuhi. Jadi, untuk itu, seorang wirausahawan perlu memenuhi kebutuhan sumber daya untuk mengelola dan menjalankan manajemen usahanya. Hakikat sumber daya usaha. Apa sih yang dimaksud dengan sumber daya usaha? Menurut Shizaki Fatoni, SPMSC, bahwa sumber daya yang diperlukan untuk mewujudkan peluang usaha. Jadi, untuk mewujudkan peluang usaha itu perlu sumber daya. Ya. Di sini ada 4 kelompok sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya material. Sumber daya material yaitu sumber daya fisik untuk melaksanakan usaha. Jadi dalam industri, misalnya produsen menggunakan sumber daya material seperti semen, besi, kaca, mesin, dan peralatan. Yang kedua adalah sumber daya finansial, jadi sumber daya dana atau keuangan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia itu adalah sumber daya yang paling penting dalam usaha yang relatif maju. Mengembangkan sumber daya manusia dalam bentuk latihan dan pendidikan penting dilakukan oleh suatu manajemen. Yang keempat, sumber daya informasi. Sumber daya informasi yang benar dan penting untuk kesuksesan suatu usaha. Jadi, sebagai seorang wirausahawan, penting sekali untuk mengetahui tentang kebutuhan konsumen, strategi dari pesaing, perkembangan teknologi, dan kebijakan dari pemerintah berkenan usaha yang akan dijalankannya. Jadi pada intinya unsur yang ada dalam manajemen adalah manusia, ya, manusia. Yang kedua adalah money, ya, uang. Yang ketiga adalah material atau objek. Yang keempat adalah machine atau mesin, dan yang terakhir yang kelima adalah method, yaitu cara kerja. Perencanaan sumber daya manusia. Menurut Justeri dalam bukunya Principle of Management, dia mengatakan ada 6 unsur manajemen loh yang dikenal dengan 6M, ya, yaitu man atau sumber daya manusia, ya, dimana sumber daya manusia ini sangat faktor yang paling utama dan sangat yang paling menentukan. Jadi manusia yang mempunyai tujuan, manusia yang melakukan proses, dan manusia yang melakukan dalam mencapaikan satu target atau tujuan. Tanpa ada manusia, ya tidak ada proses kerja. Jadi, ya, dalam kegiatan usaha atau sumber daya manusia selalu berkaitan dengan tenaga kerja manusia. Jadi, faktor yang paling diperhatikan dalam merencanakan sumber daya manusia untuk kegiatan usaha adalah sebagai berikut faktornya. Misalnya faktor analisa jabatan, ya, analisis jabatan. Jadi ini menganalisis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang kedua, faktor kebutuhan jabatan, yaitu dapat menghasilkan uraian dan spesifikasi jabatan dalam sebuah usaha. Misalnya, contohnya dalam usaha desain interior itu dibutuhkan jabatan desainer interior, ya, yang untuk mendesain dekorasi, ruangan, penataan peralatan, pokoknya apa saja yang dibutuhkan dalam sebuah ruangan. Terus yang ketiga, faktor aturan tugas dan tanggung jawab si karyawan. Jadi seorang wirausahawan itu
perlu merencanakan penetapan aturan tugas dan tanggung jawab untuk tiap jabatannya. Ya. Apa sih tujuannya? Untuk mengatur pekerjaan yang dilakukan dan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Ya. Contohnya, seorang desainer pada desain interior, dia memiliki tugas membuat desain sesuai dengan pesanan. Ya. Jadi membuat desain khusus untuk ruangan kantor misalnya. Yang keempat yaitu faktor kebutuhan perekrutan. Ya. Rekrutmen adalah penerimaan karyawan untuk usaha perencanaan kebutuhan. Perekrutan dilakukan untuk mempersiapkan beberapa hal yang dibutuhkan ya. Tuh, beberapa hal yang dibutuhkan. Misalnya Misalnya dasar-dasar rekrutmen, ya penentuan dasar kebutuhan karyawan. Terus yang kedua sumber rekrutmen yaitu lokasi spesifik ya, lokasinya, pencarian, lembaga pelatihannya, siapa nih. Yang ketiga itu metode rekrutmen. Metodenya apa dalam menyeleksi seorang karyawan? Misalnya seleksi tes, keterampilan, keahlian. Itu dalam man atau sumber daya manusia. Yang kedua adalah money. Money adalah biaya. Nah, biaya itu untuk kegiatan produksi maupun penjualan merupakan uang atau dana yang dibutuhkan usaha lebih pada kebutuhan untuk membiayai material atau bahan baku. Jadi dana itu merupakan unsur yang penting juga dalam mencapai satu tujuan. Yang ketiga adalah material, bahan baku. Ya. Bahan baku itu juga bahan yang digunakan mencapai tujuan, jadi menghasilkan produk jual ya. Material itu terdiri dari bahan setengah jadi atau raw material dan bahan jadi ya, seperti itu. Jadi banyak manfaatnya jika melakukan perencanaan bahan baku. Untuk apa? Mempunyai standar, mengetahui pemasok, dan dapat menghitung harga. Lanjutnya yaitu mesin ya. Mesin itu mesin, tanpa mesin satu produksi itu ternyata tidak akan selesai. Jadi ada satu jenis usaha yang membutuhkan peralatan untuk menghasilkan satu produk ya, itu misalnya misalnya membuat satu desain dalam membuat pakaian ya, jadi harus ada mesinnya, mesin untuk membuat pakaian. Yang kelima yaitu metode atau metode. Metode ini untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan standar ya. Metode kerja ini amat dibutuhkan agar pekerjaan dapat dijalankan secara seefektif dan seefisien mungkin. Jadi perencanaan khusus metode atau cara kerja yang berkaitan dan proses produksi akan dibahas lebih lengkap pada bab berikutnya ya. Yang keenam adalah market atau pasar ya. Pasar sebagai sekumpulan pembeli dan penjual yang bertransaksi atau suatu produk atau kelas produk tertentu. Jadi seorang usaha itu memasarkan produk sering menggunakan istilah pasar itu market ya. Jadi merajuk pada berbagai pengelompokan pelanggan. Jadi penjualan produk seorang usahawan itu sebaiknya melakukan perencanaan dulu, target pasarnya apa nih gitu, untuk mencapai satu tujuan ya. Misalnya ya contoh perencanaan sumber daya usaha nih, contohnya jenis komputer, laptopnya HP Android, jumlahnya berapa PC ya. Jadi untuk subsektor arsitektur ya, jenis produk aplikasi penghitungan bahan baku, jumlah produksi satu jenis aplikasi, perencanaan mesinnya apa gitu. Jadi contohnya perencanaan keuangan, biayanya apa aja, bahan bakunya, tenaga kerjanya. Kalian bisa lihat di sini ya, ada tenaga kerjanya, ada programmer, arsitek, akuntan, itu berdasarkan gajinya, dia perencanaannya, listriknya berapa per bulan, transportasinya berapa,
Lalu selanjutnya contoh perencanaan sumber daya untuk sektor desain interior, sama ya perencanaan mesinnya. Seperti tadi, perencanaan mani biaya. Yang ketiga, contoh perencanaan sumber daya subsektor periklanan, sama juga. Semua tidak terlepas daripada pembiayaan dan mesin. Sumber daya subsektor seni rupa juga sama ya. Contohnya penerbitan buku sampai dengan penerbitan sumber daya subsektor musik. Oke, sampai di sini dulu. Ini ada tugas baca materi di atas dan jangan lupa absen. Hanya itu saja dari Ibu. Nanti pada saat kita luring, kita bisa mengumpulkan rangkuman materi kita, lalu kita masuk ke bab selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.